Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dita Nizaura, peserta Latsar CPNS Puslatbang KDOD Samarinda, angkatan ke-16. Dalam video ini, saya akan mereview materi dari mata pelatihan etika publik yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Abdirrahman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada 3 pengertian tentang etika, yaitu yang pertama adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban sosial. Kemudian yang kedua adalah kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Kemudian yang ketiga adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat. Kemudian menurut Sumaryono, etika adalah studi tentang kebenaran dan ketidakbenaran berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia dalam perbuatannya. Mungkin bisa disimpulkan bahwa etika adalah refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan, atau bagaimana melakukan yang baik atau yang benar. Seperti yang kita tahu, fungsi ASN salah satunya adalah pelayan publik. Maka kita harus mengedepankan etika publik. Apa sih etika publik itu? Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dengan rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Untuk menjalankan standar perilaku etika publik yang tinggi, kita harus mengikuti kode etik yang tercantum pada Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, yang isinya yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kemudian melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Kemudian melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Selanjutnya, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Kemudian, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Lalu, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Lalu, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Kemudian memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Kemudian sumber-sumber kode etik bagi aparatur sipil negara yang lain tercantum di ASPA atau American Society for Public Administration. Di situ menyebutkan 9 asas sebagai sumber kode etik administrasi publik.
Kemudian ada juga di PP nomor 11 tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang. Kemudian ada juga di PP nomor 21 tahun 1975 tentang Sumpah atau Janji Pegawai Negeri Sipil. Kemudian PP nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kemudian PP nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Lalu PP nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Dan yang terakhir, Sabta Prasetya Korpri. Lalu sebagai ASN, kita wajib memahami dan menerapkan bagaimana bertingkah laku yang baik. Terutama sebagai seorang dosen, kita tidak hanya sekedar mengajar saja, tapi kita juga harus memberikan contoh beretika yang baik kepada mahasiswa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.